Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Talunan Servis. Kali ini saya akan sedikit berbagi lur tentang amplifier OCL, dan ini kitnya masih yang kemarin-kemarin lur, dan sudah saya upload di videonya lur. Nah ini tune kontrolnya menggunakan tune kontrol bekas dari kit speaker aktifnya lur ya. Nah seperti jadi di sini yang akan saya bagikan adalah cara mengganti speaker kit speaker aktif atau mesin speaker aktif ini dengan kit yang baru atau kit OCL pasaran agar suaranya mirip lur ya, seperti speaker aktif bawaannya. Saya yakin pasti sedulur atau pemula bahkan yang master sekalipun pasti pernah merasakan jika diharuskan mengganti speaker aktif mesin originalnya diganti dan OCL pasaran, terkadang hasilnya malah tidak sebagus bawaan kit speaker aktifnya lur ya, bawaan aslinya. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit teori atau tutorialnya lur ya. Ini yang saya maksudnya pengalaman saya saja. Jika sedulur ingin mencoba monggo lur. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita mengganti kit speaker aktif ini suaranya sama atau tidak lebih jelek dari yang aslinya lur ya, dengan hanya mengganti kitnya saja. Karena umumnya rata-rata speaker aktif itu trafonya hanya 5 ampere ya lur ya untuk kit OCL ya. Nah itu jadi sebenarnya kalau untuk di audio ini tidak dapat dipungkiri trafo kekuatan power supply yaitu sangat diperhitungkan. Jadi di sini saya akan memberikan alternatif, tidak usah ganti trafo, hanya mengganti kitnya saja tetapi suaranya bisa mirip atau mengikuti karakter aslinya. Oke, ini maksudnya yang sama-sama OCL lur ya. Contoh ini adalah mesin speaker aktif bawaan dari tune control ini. Nah ini, nah contoh seperti ini kita menggantinya dengan kit OCL ini. Cara yang pertama adalah kita samakan nilai resistornya lur ya, karena ini sebetulnya sama saja dulur ya, cuma hanya ada beberapa resistor yang sedikit nilainya berbeda lur ya. Nah oke, di sini akan kita mulai dari input powernya. Nah ini lur ya, di sini untuk milar atau kapasitor input 104 sama lur, ini 104 juga lur ya. Oke, akan coba saya perbesar sedikit. Nah ini sama 104 juga. Nah bedanya di sini adalah resistor gain input umumnya di OCL itu 100K. Nah ini memakai 100K, sedangkan kit bawaan speaker aktif ini adalah memakai 82K dulur ya. Nah ini 82K. Nah jadi jika ingin mirip atau sama dengan karakter aslinya, silahkan resistor ini diganti dengan ukuran 82K. Nah ini sangat signifikan lur untuk bagian ini lur ya. Nah, adapun transistornya umumnya tidak seberapa ngaruh lur ya. Dia hanya lebih kepada penguatan saja. Nah ini untuk dioda sama memakai dioda IN 4148. Nah selain itu yang lebih signifikan
umumnya di sini elko-nya memakai 47F nih lur ya, kit OCL bawaan, maksudnya kit OCL yang pasaran. Sedangkan yang originalnya di sini memakai 47F, tetapi sedikit ada yang berbeda di bagian elko resonan dulu ya. Nah ini elko resonannya. Elko resonan itu yang letaknya kaki plusnya itu terhubung dengan ergain. Nah ini ergain 33K atau air feedback, ada yang menyebut seperti itu. Yang penting saya dulu mengerti. Nah ini 47 UF kit OCL pasaran, sedangkan kit bawaannya memakai 100 UF 25 volt. Nah jika sedulur tidak ingin banyak merubah tetapi hasilnya mirip-mirip atau bahkan mungkin lebih bagus, nah silahkan elko ini, resonan ini diganti dengan nilai yang sama 100 UF 25 volt. Nah di sini diperuntukkannya atau lebih ditekankan untuk nilai UF-nya lur ya, bukan voltnya lur ya. Nah ini jadi UF-nya 100 UF. Karena semakin besar nilai UF pada elko resonan ini, maka bass akan semakin besar. Tetapi jika terlalu besar, dinilai kapasitor resonan ini itu umumnya menimbulkan getaran pada daun speaker, atau mungkin yang lebih tepatnya gerak daun speaker ini terlalu liar dulu ya. Nah begitu. Jadi jika ini diganti dengan yang lebih kecil, nah itu umumnya lebih santak, bassnya akan semakin kering dulu ya, dan daun speaker akan anteng. Nah begitu teorinya, tetapi itu juga diimbangi dengan gain power dan resistor bootstrap ini. Nah ini yang terhubung, ini biasa saya menyebutnya resistor bootstrap 33K, yang satunya ini kan resistor gain, ini resistor bootstrap yang terhubung ke kaki basis input, lalu diseri dengan resistor 560 ohm dan mendapatkan elko bagian negatif resonan dulu ya. Nah seperti itu. Oke, di sini untuk kapasitor, mohon maaf, resistor 33K ini di kit bawaannya adalah 10K ya lur ya. Nah itu, jadi jika sedulur tidak ingin ribet dan sama suara dan aslinya, silahkan resistor 33K ini diganti dengan 10K. Lalu resistor 560 ohm ini di kit OCL yang dari pasaran menggunakan 560 ohm pada umumnya, sedangkan di kit originalnya memakai 470 ohm. Nah jadi silahkan diganti resistor 560 ohm ini dengan resistor 470 ohm dulu ya. Nah begitu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada resistor feedback atau resistor gain. Nah ini 33K, yang mana nilai resistor ini apabila semakin besar nilainya, bass akan makin kencang atau gain akan meningkat. Tetapi jika terlalu besar akan terasa sember lur ya, dan itu perlu pengimbangan dari elko resonan ini. Nah untuk resistor gain di sini menggunakan 33K, sedangkan resistor gain kit speaker aktif ini memakai 27K dulu ya. Nah ini, jadi jika ingin sama suaranya atau mirip-mirip, nah ini silahkan resistor 33K ini diganti dengan resistor 27K. Nah seperti itu dulur. Dan untuk transistornya
Nah, untuk pengalaman saya tidak seberapa berpengaruh lur ya. Transistor hanya untuk penguatan saja. Dari transistor 3 input ini dikirimkan ke TRPAC ini, lalu diperkuat dengan transistor driver. Transistor driver ini lalu dikirim ke transistor final. Tapi jika sedulur ingin mencoba, silahkan seluruhnya diganti atau disamakan. Itulah salah satu teori atau trik agar kita mengganti kit speaker aktif ini sama hasilnya dengan bawaannya atau mirip-mirip seperti itu, agar tidak ribet, karena saya yakin pasti seluruh teknisi pemula ataupun yang sudah senior pasti mengalami hal ini ya. Dari segi resistor, maksudnya dari segi resistor atau komponen lainnya, umumnya speaker aktif menggunakan komponen biasa dan kecil-kecil dulur ya. Nah itu ya, memakai BD 140 139, tetapi kadang suaranya lebih bagus bawaannya lur ya ketimbang setelah kita ganti. Kenapa terjadi seperti itu? Ya pertama, seperti yang saya bilang tadi, kekuatan power supply dan ampere trafo itu sangat berpengaruh. Jadi jika tidak ingin ribet, disamakan saja dulur ya. Nah jadi tidak perlu ini mengganti dengan tip 4142, sedangkan power supply atau trafo mengikuti bawaannya. Nah umumnya itu suaranya kurang bagus lur ya, karena kalau logikanya itu makannya kurang dulu ya, jadi enak membawa transistor bawaannya saja lur ya. Dan di hal-hal lain terkadang ada kita mengganti kit speaker aktif ini untuk subwoofer tidak berfungsi atau terasa kurang setelah kita ganti mesin lur ya. Nah itu hal-hal yang wajar, yang umum lur ya, saya pun sering mengalaminya. Nah itu pun ada triknya, nanti akan saya share di video selanjutnya untuk tune control tidak berfungsi, maksudnya subwoofernya tidak berfungsi setelah kita melakukan penggantian kit speaker aktif. Nah itu juga ada yang harus kita perhatikan dulu ya. Nah subwoofernya tidak berfungsi atau kita putar ini itu hanya sedikit saja bunyi ngung-ngungnya lur ya. Nah itu ada triknya lur. Oke, nanti akan saya bahas di video setelah ini lur. Ini agar tidak terlalu panjang. Oke, hanya itu saja dulu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.